Sedang viral di media sosial pemirsa video amatir yang merekam seorang terduga maling motor bersenjata tajam jenis pisau sepanjang 1,5 meter. Ia disergap dan juga dihajar oleh warga sampai babak belur di kawasan Jalan Raya Wonorejo, Manukan Kulon, Tandes, Surabaya pada Minggu 20 Juli 2025 pagi hari. Untuk informasi selengkapnya, sudah terhubung bersama kita rekan Luhur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim. Rekan Luhur, silakan informasi selengkapnya dari Anda, rekan. Oke, baik Justina. Viral di medsos video amatir merekam seorang terduga maling motor bersenjata tajam jenis pisau sepanjang hampir 1,5 meter tampak disergap dan dihajar warga sampai babak belur di kawasan Jalan Raya Wonorejo, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya pada Minggu pagi kemarin. Berdasarkan video amatir yang diterima tribunjatim.com, si perekam video tersebut sempat merekam momen penyergapan terhadap si terduga pelaku yang tampak mengenakan jaket sweater warna hitam, dan tampak juga dari video amatir itu si perekam menunjukkan atau temuan benda berupa KTP milik si terduga pelaku yang berinisial MA, 43 tahun, warga Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya. Dan penelusuran tribunjatim.com ternyata terduga maling itu berupaya mencuri motor Honda PCX milik anak dari juragan warung bakso, namun gagal. Dan korban itu berinisial AK, 40 tahun, warga Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, merupakan PNS dari salah satu gerai samsat keliling kawasan Kabupaten Gresik. Dan kejadian yang viral tersebut, penyergapan terduga maling itu berada di kawasan dekat warung bakso milik keluarga korban, yakni di kawasan Jalan Wonorejo, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya pada sekitar pukul 05.45 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Minggu pagi kemarin. Menurut kesaksian ayahanda korban yang bernama Kusnan, berusia 62 tahun, biasanya saat itu memang anaknya, yakni korban, sedang membersihkan meja dari warung tersebut, dan rencananya sehabis membersihkan meja pada pukul jam 6 kurang pagi itu, korban itu hendak bermain sepak bola bersama teman kerjanya yang ada di kawasan Kabupaten Gresik. Kemudian mendadak dari dalam warung, korban mendengar suara alarm dari nyala motornya itu, kemudian korban berusaha untuk keluar memastikan kondisi dari motornya itu, dan ternyata korban melihat ada dua orang asing, orang tak dikenal, yang berusaha menguasai kendaraannya. Kemudian si eksekutor pelaku yang saat itu kepergok oleh korban berusaha langsung melempar atau membiarkan motor sasarannya itu yang sebenarnya sudah dalam keadaan nyala mesinnya itu, dibiarkan begitu saja atau dibiarkan terjatuh. Kemudian pelaku itu lari. Kemudian ternyata si pelaku itu sebelum berhasil lari, pakaiannya atau jaketnya itu sempat ditarik oleh korban yang secara sigap langsung berusaha ngejar si terduga pelaku itu dan tidak menghiraukan kondisi kendaraan yang dalam keadaan terjatuh. Kemudian ternyata si eksekutor itu sempat berlarian menghindari kejaran pelaku itu sejauh 50 meter, dan sejauh itu pula si korban terseret dari manuver upaya kabur dari yang dilakukan oleh atau si pelaku itu sendiri. Kemudian ternyata si eksekutor pelaku itu sempat berusaha untuk melakukan perlawanan dengan menarik pisau yang ada di balik pakaiannya, yang ternyata saat itu masih terbungkus longsong sarungnya, sehingga pisau tersebut tidak bisa melukai korban. Namun korban sempat melakukan perlawanan balik dengan memukul pelaku hingga pelaku tersungkur di pinggir jalan, dan kemudian korban mendapat bala bantuan dari warga dan pengendara lain yang melintas di situ, sehingga membuat si pelaku itu sendiri, terutama si eksekutor, berhasil dilumpuhkan, namun tidak dengan temannya yang mengendarai kendaraan sarana aksi pencurian motor, yang saat itu ketika sudah melihat kondisi eksekutor atau temannya itu ditangkap oleh warga, si pelaku yang bertindak sebagai joki motor saranaksi pun langsung kabur. Dan saat warga berusaha melakukan penggeledahan, bukan hanya ditemukan pisau sepanjang hampir 1 meter itu yang sempat digunakan untuk melakukan perlawanan, tapi juga ditemukan tuas pengungkit kunci T rakitan yang tersimpan di dalam saku celana dari pelaku. Dan informasi yang berhasil dihimpun oleh pihak ayahanda dari korban itu sendiri, ternyata memang 1 jam atau 2 jam sebelum beraksi menyasar atau menargetkan motor dari anaknya itu, si pelaku bersama temannya itu sempat melakukan aksi penjabretan kalung terhadap seorang mama yang sedang menyapu di jalan, dan lokasinya tidak jauh dari lokasi kawasan Jalan Wonorejo itu, dan ini ada di kawasan Jalan Jelidro, masih di dekat lokasi kejadian. Dan
setelah dilakukan penangkapan saat di depan warung bakso atau di kawasan Jalan Wonorejo, pelaku akhirnya diserahkan pada pihak polisian untuk melakukan interogasi. Kemudian kami kemarin menghubungi Kanit Reskrim Polsek Tandes Polrestabes Surabaya, itu Sumono Warsito, bahwasanya memang pihaknya membenarkan pelaku maling motor itu berinisial MA, 43 tahun, warga Kota Surabaya. Namun saat ditanyai mengenai rekam jejak aksi dari si pelaku itu sendiri, Jumeno atau Kanit Reskrim masih belum mengungkapkannya karena kasus tersebut masih dilakukan pengembangan dan si tersangka masih dilakukan penyidikan untuk berusaha mengejar si pelaku yang masih kabur atau buron. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi Anda berikut wawancara wartawan kami bersama Kusnan yang merupakan ayah dari korban pencurian. Sepedanya di depan warung, anak saya di dalam. Ini suara titit, anak saya lari. Sepedanya sudah bunyi, dilepas. Lari jubran saya itu. Oh, oke. Bang, kamu tenang, jenengan mau kemana itu? Mau sepak bola atau mau kemana? Ya, pagi itu mau sepak bola. Anak saya kan samsat. Apa? Samsat bersih. Oh, samsat bersih. Terus mau ngelapi meja di sini. Bantu ngelapi meja, terus jam 8 mau budal. Oh, mau berangkat. Kan jenengan anggota juga polisi, bukan? Enggak. Apa? Samsat keliling. Oh, samsat keliling. Ya. Kayak petugasnya gitu ya? Iya, petugas. Oh, PNS-nya gitu. Ya, dulu di Manyar sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.